Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhruhu, dan disyaratkan di dalam ma'qud alaih, baik itu mabe atau saman, harus suci. Au imkanu tuhri bi ghuslin, atau dapat disucikan dengan cara dibasuh. Dulu pernah saya jelaskan bahwa salah satu daripada syaratnya ma'qud alaih itu harus benda yang bisa dimiliki. Benda yang bisa dimiliki itu adalah benda yang suci. Maka ma'qud alaih ini syaratnya harus suci bendanya. Karena benda yang najis itu tidak dapat dimiliki. Maka tidak sah menjual kotoran sapi misalnya, atau kotoran kambing, karena kotoran sapi itu hukumnya adalah najis. Karena najis maka tidak dapat dimiliki. Karena tidak dapat dimiliki berarti tidak dapat dilakukan at-tamlik wa tamalluk. Sedangkan jual beli itu hakikatnya adalah muawadhah, yaitu tamlik wa tamalluk. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang dapat dimiliki dilakukan tamlik wa tamalluk? Akan tetapi bisa dilakukan dengan cara naklul yad, atau mengalihkan kekuasaan dengan ganti. Sebagian dulu saya terangkan, misalnya kalau ada kotoran kambing atau kotoran sapi dijual dengan harga 10.000 per kilonya, maka tidak sah. Tetapi kalau mengalihkan kekuasaan dengan imbalan 10.000, sehingga uang 10.000 itu bukan sebagai imbalan dari benda najisnya, tetapi imbalan dari pengalihkan kekuasaan, maka hukumnya adalah sah dan dinamakan naklul yad, bukan jual beli. Au imkanu tuhrihi, atau bendanya itu najis tapi masih dapat disucikan, maka sah. Jadi meskipun najis tapi dapat disucikan, maka itu hukumnya sama dengan suci. Misalnya menjual baju kena najis, dijual, hukumnya sah meskipun najis, namanya mutanajis, karena masih dapat disucikan. Jadi yang tidak sah itu kalau najis bendanya atau mutanajis yang tidak dapat disucikan. Fala yasihu, maka tidak sah bai'u najisin, menjual benda yang najis, ka khamrin, sebagaimana menjual khamr, wa jildi maitatin, sebagaimana juga menjual kulitnya bangkai. Wa in amkana tuhruma bitakhallul au dibaghin, meskipun dimungkinkan untuk suci keduanya dengan cara diproses menjadi cuka dalam khamr, atau diproses dengan cara disamak. Maksudnya syaratnya benda yang bisa diperjualbelikan itu adalah setidaknya benda itu dapat disucikan meskipun mutanajis, dan cara mensucikannya dengan cara dibasuh. Maka benda yang kena najis yang tidak dapat disucikan bendanya dengan cara dibasuh, hukumnya tidak sah diperjualbelikan. Seperti contohnya ada air mutanajis, ada air satu timba kena cipratan kencing, air ini mutanajis, maka air ini tidak sah diperjualbelikan meskipun air ini mungkin disucikan. Tetapi mungkinnya bukan dengan cara dibasuh, tapi dengan cara ditambahkan sehingga menjadi 2 kullah, maka tetap tidak sah. Karena syaratnya boleh untuk menjual benda yang kena najis itu kalau memang dapat disucikan dengan cara dibasuh. Kalau tidak dengan cara dibasuh, meskipun bisa disucikan tetap tidak sah. Contoh lain seperti khamr, perasan anggur atau perasan kurma, itu kalau dibiarkan nanti akan berproses menjadi khamr.
setelah jadi khomer dibiarkan nanti akan menjadi cuka. Nah, berarti khomer itu sebenarnya mungkin untuk diproses jadi barang suci, tetapi tidak dengan cara dibasuh, maka hukumnya juga tidak sah. Atau seperti kulitnya bangkai. Kulitnya bangkai itu sebenarnya dapat disucikan, sebab cara mensucikan benda najis itu sebenarnya tidak hanya dengan cara dibasuh. Ada beberapa wasilah atau ada beberapa cara di mana benda najis bisa menjadi suci. Misalnya dengan cara dibasuh atau dengan cara dijadikan fermentasi menjadi cuka, atau dengan cara disamak. Itu juga salah satu cara untuk mensucikan benda najis. Tetapi dalam jual beli syaratnya benda yang terkena najis itu boleh diperjualbelikan kalau dalam proses penyuciannya itu hanya dengan menggunakan basuhan. Oleh karenanya menjual kulitnya bangkai hukumnya tidak sah meskipun mungkin disucikan dengan cara disamak. Walau duhnan tanajjasa wala mutanajjis la yumkinu tuhru, dan juga tidak sah menjual benda yang kena najis yang tidak mungkin disucikan. Walau duhnan, meskipun berupa minyak mutanajjasa yang kena najis. Walau di sini menunjukkan ada khilaf. Maksudnya, dan juga tidak sah karena terkena najis yang tidak dapat disucikan menjual minyak. Maksudnya menjual benda cair di mana berat daripada benda cair itu lebih ringan daripada air. Benda cair itu ada kalanya bobotnya lebih berat daripada air, ada kalanya bobotnya lebih ringan. Seperti minyak goreng atau minyak kelapa sawit itu, minyak goreng. Minyak goreng itu bobotnya lebih rendah daripada air. Buktinya kalau misalnya ada minyak goreng 1 timba, itu saya dikasih air, kita biarkan, nanti lama-lama airnya ada di bawah, minyaknya ada di atas, ngambang di atas. Berarti minyak goreng itu bobotnya lebih ringan daripada air. Nah, para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya minyak goreng itu terkena najis, ada minyak goreng 1 timba, kemasukan najis, kecipratan najis, jelas mutanajis. Apakah minyak goreng 1 timba yang kena najis ini dapat disucikan dengan cara dibasuh atau tidak? Menurut pendapat yang muktamad tidak bisa, karena sifatnya sama-sama cair. Air itu sifatnya cair, mae, kemudian minyak goreng itu juga cair. Maka tidak mungkin membasuh sesuatu yang punya karakter yang sama-sama cair. Berarti minyak goreng yang kena kecipratan najis tadi adalah mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Karena tidak mungkin disucikan, dijual tidak sah hukumnya. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan, meskipun minyak goreng itu sama-sama cairnya dengan air, tetapi bobotnya akan berbeda. Bobotnya minyak goreng lebih ringan daripada air, sehingga dimungkinkan untuk dibasuh dengan cara air misalnya minyak goreng 1 timba yang kena najis itu kita masukkan ke dalam tong yang besar. Kemudian kita kasih air yang banyak, kira-kira 2 timba. Setelah itu kita aduk wata sampai kira-kira antaranya air sama minyak goreng tadi sudah saling menyatu, pernah bersentuhan, pernah bersinggungan. Diaduk sampai rata, kita biarkan. Setelah kita biarkan beberapa jam, nanti air itu pasti ada di bawah, minyak goreng ada di atas. Nah, berarti di sini minyak goreng tadi sudah terkena basuhan air. Nah, kemudian untuk memisahkannya dilubangi bawahnya agar supaya airnya keluar. Setelah keluar, ketika pas sampai minyak goreng ditutup lagi.
berarti minyak ini sudah terkena basuhan air. Apabila sudah hilang sifat-sifatnya, tidak ada bekas najis, berarti minyak goreng ini hukumnya adalah suci. Nah, kalau mengikuti pendapat ini berarti minyak goreng tadi yang kena najis golongan benda yang terkena najis yang dapat disucikan dengan cara dibasuh. Berarti hukum menjualnya adalah sah. Maka dikatakan walau duhnan tanah jasa ini menunjukkan ada khilaf di sini. Khusus untuk duhnan ini atau benda-benda cair yang bobotnya lebih ringan daripada air itu dapat diperjualbelikan meskipun kena najis, karena ada pendapat mengikuti pendapat yang mengatakan mampu untuk bisa untuk disucikan. Tetapi kalau yang muktamad tetap yang pertama, yaitu tidak sah diperjualbelikan karena tidak dapat disucikan dengan cara dibasuh. Bal yasihu hibatuhu, bahkan sah untuk menghibahkannya. Maksudnya kalau menghibahkan benda-benda kena najis itu atau mutanajis yang tidak mungkin disucikan, itu hukumnya sah. Akan tetapi yang dimaksud hibah di sini sebenarnya bukan hibah secara hakikatnya, karena hibah secara hakikatnya itu juga tamlik. Karena kalau tamlik berarti harus dimiliki. Kalau dimiliki berarti benda najis kan tidak dapat dimiliki. Maksudnya hibah di sini adalah nakliyat maknanya. Di dalam kitab lain atau di tengahnya dikatakan yang dimaksud dengan hibah sah hibah itu ala makna nakliyat dalam arti mengalihkan kekuasaan. Kalau nakliyat sebenarnya tidak hanya hibah, dijual pun juga bisa sah tapi ala makna nakliyat. Tetapi kembali lagi saya katakan pada pertemuan yang pertama dulu, tentu antaranya akidan itu harus mengerti maksudnya. Jadi nakliyat itu harus didasarkan pada pemahaman bahwa uang yang diberikan tadi bukan sebagai imbalan dari benda najisnya. Dari pihak penjual juga begitu, uang yang dia terima bukan sebagai imbalan dari najisnya, benda najisnya, tetapi sebagai imbalan dari mengalihkan kekuasaan. Sebab barang najis itu benda yang tidak dapat dimiliki tapi dapat dikuasai. Wa ru'yatuhu, syarat yang berikutnya dari ma'qud alaih yang ketiga di sini. Syaratnya ma'qud alaih itu wa ru'yatuhu, harus melihat kepada ma'qud alaih in kana muayyanan. Apabila ma'qud alaih itu muayyan, maksudnya jual beli itu jika ditinjau dari ma'qud alaih atau dari mabi atau saman, ada kalanya objek yang diperjualbelikan itu benda yang sudah nyata, yang disebut dengan bai'ul ain. Misalnya ini barang ini, misalnya kitab ini namanya bai'ul ain. Ada kalanya benda yang diperjualbelikan itu berupa zimmah, tanggungan dari pembeli untuk mewujudkan benda seperti sebagaimana yang diinginkan oleh penjual, tanggungan dari penjual untuk mewujudkan benda seperti yang diinginkan oleh pembeli, namanya zimmah. Zimmah akan kita bahas pada fasal salam, nanti kita bahas. Nah, di sini kita bahas yang bai'ul ain. Apabila objek yang diperjualbelikan itu bukan zimmah, yakni benda nyata yang jelas ada di depan mata bendanya atau musyahadah, maka syaratnya benda itu dapat dilihat oleh pihak lawannya. Kalau mabek berarti dilihat oleh mustari, kalau saman berarti dilihat oleh baik. Karena syarat utama daripada ma'qud alaih itu adanya ma'qud alaih baik mabek atau saman itu harus maklum, diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, cara mengetahui ma'qud alaih itu apabila berupa ain adalah dengan cara melihatnya
secara langsung. Tidak boleh melihat dengan cara tidak langsung. Misalnya melihat melalui di balik kaca, tidak cukup. Melihat di balik plastik, dibungkus plastik transparan kelihatan, belum cukup. Ada kelihatan di depan tapi terhalang kaca, belum cukup. Harus melihat langsung kepada objek bendanya. Dan harus melihat secara sampurna. Kalau misalnya kitab, ya melihat masing-masing halaman per halamannya. Nah, dari sini dapat kita pahami sebenarnya jual beli yang kita lakukan sekarang ini banyak tidak memenuhi persyaratan ini. Pertama tadi, melihatnya itu harus langsung. Bahkan kata para ulama, kalau melihat dengan kacamata sekalipun tidak sah. Meskipun bagi orang yang punya matanya rabun, sebagaimana dikatakan dalam Hasyiatul Musi, mengutip dari Syahrul Raud, bahwa melihat objek mabik melalui kacamata itu tidak sah. Meskipun kacamata itu menyebabkan dia semakin terang melihatnya, tetap tidak sah hukumnya. Karena iktibarnya itu adalah orang yang normal, bukan orang yang tidak normal. Dan melihatnya itu harus satu persatu. Kalau kita beli kitab, misalnya kitab Majmu' yang 20 lebih jilid itu, kalau mau ke toko Beirut sana, harus nongkrong di sana 1 hari 1 malam kira-kira. Harus satu-satu dilihat. Kalau tidak begitu tidak sah hukumnya. Nah, menjual benda yang tidak terlihat itu namanya bai'ul ghaib. Menjual objek yang ditentukan, dinyatakan objeknya, tapi tidak dilihat oleh yang bertransaksi, namanya bai'ul ghaib. Hukumnya bai'ul ghaib itu tidak sah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yaitu pendapat Azhar. Tetapi menurut a'immatus salasah, 3 pendapat ulama yang lain, 3 mazhab yang lain, hukumnya bai'ul ghaib itu sah. Tetapi nanti menetapkan khiyar. Nanti kalau dilihat ternyata tidak cocok, boleh mengembalikan. Nah, kalau ikut 3 mazhab ini hukumnya sah meskipun tidak melihat semuanya. Atau menurut pendapat Muqabil Azhar dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu ada 3 nas, ada 3 nas yang menyatakan, 6 nas menyatakan tidak sah, yang lain sama-sama menyatakan tidak sah. Sehingga yang kekuatannya sama imbang, hanya saja nas yang mengatakan tidak sah itu lebih akhir, sehingga yang kuat yang akhir. Akan tetapi khusus untuk jual beli kitab khusus ini, menurut pendapat yang dinukil oleh Imam Zarkasi dan Imam Al-Adhra'i, ada pendapat yang menyatakan kalau beli kitab cukup melihat sebagiannya saja, sampulnya dan bagian-bagian penting saja, tidak harus melihat semuanya, menurut pendapat yang dinukil oleh Imam Zarkasi dan Imam Adhra'i. Nah, jadi saya kira kalau beli kitab kita pakai pendapat ini saja. Kalau kitabnya besar, karena tidak mungkin kalau kita beli kitab Tuhfatul Muhtaj kan 10 jilid, habis waktunya di toko nanti. Maka bisa ikut pendapat yang menyatakan untuk khusus kitab ada keringanan, sebagaimana dikutip oleh Imam Zarkasi dan Imam Adhra'i, cukup melihat bagian luarnya saja dan sebagiannya pokoknya kelihatan bagus ya. Cuma nanti kalau ada app-nya, misalnya ada halaman yang kebalik atau ada halaman yang kosong atau ada sobeknya, bisa dilakukan khiyar app ini. Dan fala yasihu, maka tidak sah bai'u muayyan lam yaral akidan aw ahaduma, maka tidak sah menjual benda yang sudah dinyatakan yang tidak dilihat oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli atau salah satunya. Maka namanya bai'ul ghaib,
kayak bai'ul ghaib ini hukumnya sebenarnya tadi menurut pendapat azhar yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah tidak sah. Tapi kalau aimatus salasa hukumnya adalah sah, tetapi ada khiyar. Sebagaimana juga tidak sah menggadaikan yang ghaib, benda yang tidak dapat dilihat, dan wa ijaratihi, dan juga tidak sah menyewakannya. Kalau dalam kitab lain ditambah lagi dan mewakafkannya, sama-sama tidak sah. Cuman kalau wakaf ada khilaf. Lil gharar al manhi anhu, karena ada gharar, ada ketidakpastian, ketidakjelasan yang dilarang di dalam agama. Wa in balagha fi wasfi, meskipun pihak penjual di dalam mensifati mabe itu menyatakan secara detail dalam menyebutkan sifat-sifatnya. Meskipun pihak penjual atau pihak pembeli menyatakan dengan detail sifat-sifat ma'qud alaihnya, tetapi kalau ma'qud alaihnya itu muayyan, tetap tidak sah hukumnya. Nah, di sini berarti dapat kita ketahui praktek jual beli online itu apabila objek yang diperjualbelikan itu ditentukan, misalnya saya mau jual HP, saya foto, berarti HP ini saya jual, kemudian saya upload, saya masukkan ke internet di forum jual beli, saya kasih keterangan spesifikasinya, merek ini jelas sekali, detail sekali, tetap hukumnya tidak sah karena tergolong bai'ul ghaib, karena benda yang diperjualbelikan itu benda yang dinyatakan, yaitu benda yang difoto ini, dan tidak dilihat oleh pembeli pada saat transaksi jual beli, dan pembeli belum mengetahui sama sekali pada bendanya, meskipun penjual menuturkan sifatnya secara detail, hukumnya tidak sah. Jadi caranya jangan dijual dulu, jangan akad dulu, nanti dikirim, kalau barang yang sudah diterima oleh pembeli baru diakadi. Nah, berarti kan sudah diketahui caranya. Jadi sepakat, ya harga sekian, ya nanti saya jual, dikirim dulu barangnya, diterima barangnya, dihubungi, bagaimana Pak, cocok nggak HP-nya? Oh ya cocok, ya saya jual sekian, harga sekian, baru kalau gitu berarti bukan barang yang ghaib kalau gitu. Wa takfi ar-ru'yah, dan cukup melihat ma'qud alaih qoblal akdi, sebelum dilakukan akad, fima la yaghrib taghayyuru, dalam benda-benda yang tidak umumnya tidak berubah sampai ila waktil akdi, sampai waktu akad. Maksudnya terkadang melihat objek yang diperjualbelikan itu tidak harus pada saat jual beli dilakukan, boleh dilakukan sebelumnya, asalkan jarak antara melihat benda tadi dengan akad itu sekira barang itu masih belum berubah keadaannya. Misalnya saya punya HP, kemudian saya ngomong sama teman saya, HP saya yang kemarin kamu lihat itu saya jual. Yang mana? Yang kemarin. Oh yang kemarin itu lah. Ya sudah, saya beli, boleh enggak apa-apa. Meskipun pada saat akad HP tidak saya bawa, tapi dia kemarin sudah melihat, hukumnya sah karena dia sudah pernah melihat kemarin. Nah umumnya HP itu 1 hari tidak berubah, tetapi kalau jaraknya itu lama sehingga ada kemungkinan, besar kemungkinan HP itu berubah, maka tidak sah. Misalnya HP yang mana? Yang tahun kemarin itu loh, tahun kemarin sama sekarang sudah beset semua, maka tidak sah. Atau misalnya makanan, kerupuk yang kemarin itu saya jual sama kamu, kerupuk kemarin sama sekarang sudah beda, maka tidak sah. Jadi benda yang diperjualbelikan itu bisa tidak dilihat pada saat akad, tetapi dilihat sebelum akad, asalkan jarak antara melihat dan akad itu tidak menyebabkan berubahnya benda yang diperjualbelikan, maka cukup kalau gitu.
Wa takfi ru'yatu ba'dil mabe' indalla ala baqihi. Ini pengecualian, seperti pengecualian. Terkadang di dalam mengetahui objek yang diperjualbelikan itu tidak harus melihat seluruhnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa melihat mabe' itu pertama harus langsung, tidak boleh di bawahnya, di balik kaca tidak boleh, bahkan pakai kacamata pun juga tidak boleh. Yang kedua, melihatnya itu keseluruhannya. Kalau baju ya di lempitannya itu dilepaskan, kalau lihat sarung ya dibeber sarungnya, tidak boleh dalam keadaan lempitan. Tetapi terkadang melihat sebagian itu diperbolehkan. Pertama, sebelum ini, sekira objek benda yang tidak terlihat itu tidak mungkin dapat dilihat dan ikut kepada yang dilihat. Contoh seperti menjual rumah. Menjual rumah itu tidak mungkin melihat seluruhnya, tidak mungkin. Karena rumah itu kan mulai dari pondasi sampai ujung genteng. Maka melihat rumah cukup melihat bagian-bagian yang mungkin dilihat. Misalnya ruangan-ruangannya, tembok sisi luar sisi dalamnya, kemudian atapnya, gentengnya tidak perlu dilihat, jadi tidak perlu menek genteng. Apalagi pondasinya, tidak perlu ngeduk pondasi, lihat pondasinya, tidak perlu. Jadi melihat sebagian cukup, karena memang tidak mungkin seluruhnya. Atau seperti beli mobil, itu tidak perlu bongkar mesinnya, karena kalau bongkar mesin burung jual mobil nanti. Atau misalnya seperti, atau juga terkadang melihat di balik tabir, di balik kaca atau di balik plastik itu juga diperbolehkan kalau memang menjadi dorurinya. Doruri itu tidak dapat dihindari. Seperti kalau kita beli teh botol atau kita beli air, itu kan tidak mungkin melihat langsung karena kan dibungkus di plastik atau botolnya, maka tidak apa-apa lah, dimakfu lah melihat di balik kaca, tidak apa-apa. Jadi terkadang melihat tidak langsung juga diperbolehkan, atau melihat sebagian juga terkadang diperbolehkan. Yang diperbolehkan melihat sebagian itu sekira pertama tidak mungkin melihat seluruhnya karena tidak dapat dilakukan seluruhnya, dan yang lainnya sudah dapat diketahui. Yang kedua, sekira melihat sebagiannya itu menunjukkan pada yang lain. Sebenarnya untuk melihat seluruhnya mungkin, jadi melihat seluruhnya dapat, bisa, tetapi melihat sebagian sudah dapat menunjukkan pada yang lain. Seperti kalau kita beli beras, kalau kita beli beras 1 kresek, sebenarnya yang menjadi objek mabek kan setiap butir jadi mabek itu. Harusnya setiap butir dilihat, karena kan masing-masing sebagai mabek. Tetapi dalam hal ini tidak harus, cukup melihat permukaannya saja. Kenapa? Karena pada umumnya kalau beras itu ya sama, beras itu antara satu lain itu adalah tidak berbeda, selisihnya tidak jauh. Nah, maka kalau yang seperti itu boleh melihat sebagiannya, namanya bai'us subroh, melihat permukaan dari tumpuan benda yang hampir sama bentuknya. Itu cukup untuk melihat dari seluruhnya. Ya kalau 1 kresek masih mending, kalau misalnya 1 karung, misalnya satu kintal, itu kan tidak mungkin dipilih satu persatu. Ya maka cukup lihat di depannya, di permukaannya itu bagus ya sudah. Kalau ternyata batinnya atau bagian dalamnya ternyata itu jelek, ya khiyar berarti. Ya berarti penjualnya itu ada tidak jujur. Nah, kalau tidak sengaja berarti ya dia tidak tahu, tetapi dapat menetapkan khiyar. Kadzahiri subrati nahiburin, sebagaimana bagian atas dari tumpuan sebagaimana gandum. Maksudnya di sini nahiburin itu dari benda-benda yang mutasawil ajza, yang bentuknya tidak jauh selisihnya. Berbeda kalau satu yang lain itu selisihnya berbeda jauh. Misalnya seperti mangga, maka tidak boleh. Misalnya mangga 1 geronjong, hanya melihat bagian luarnya saja, tidak boleh, tidak cukup. Karena mangga 1 dan itu besar kecilnya kan bisa selisih beda jauh. Seperti semangka misalnya, tidak cukup hanya melihat di permukaannya saja.
Yang cukup melihat permukaannya itu kalau memang antara benda satu dan yang lain itu selisihnya tidak jauh, dan besar kecil selisih tadi itu tidak begitu mempengaruhi terhadap ghorot atau terhadap maksud daripada mabek itu. Ya beras lah contohnya, kedelai, beras, jagung itu yang boleh. Tapi kalau mangga, duren, semangka tidak cukup, harus melihat satu persatu. Wa alal ma'e, ikut bai'ul ghaib. Kalau memang tidak bisa berarti ikut bai'ul ghaib. Berarti kalau bai'ul ghaib hukumnya sah, nanti ada khiyar. Iya. Itu juga seperti kain ya, kain pis itu ya. Kain kan enggak perlu diodol-odol itu kain itu ya. Iya. Nah, jadi cukup dilihat luarnya aja. Enggak, satu piece misalnya atau beberapa piece lihat ada di luar. Kalau diodol-odol ya buyar kabeh itu pabrik itu. Wa alal mabi wa alal ma'e, dan bagian itu sudah diterangkan tadi bai'ul ghaib itu belum? Sabun sudah ada khilaf. Ya, seperti juga sarung itu mungkin ya, sarung itu kalau beli misalnya 10 kodi odol-odol kabeh ya repot itu. Nah, itu mungkin pakai gol yang lain yang itu. Ya, di bai'ul ghaib itu boleh inda imati salasa dan muqabil azhar dari mazhab Syafi'i. Ya, jadi memang pada umumnya kita menggunakan pendapat itu pada umumnya. Kalau pendapat yang muktamad harus ru'yah itu maka agak berat. Berat ya. Berat. Wa alal ma'i, dan melihat permukaan dari benda cair. Jadi cukup di luarnya saja, di permukaannya saja. Kalau beli gas, beli bensin, misalnya satu timba, satu tong, atau beli uli, ya, itu cukup di permukaan saja dan luarnya. Tapi kalau tidak melihat sama sekali ya berarti tergolong bai'ul ghaib, di pom itu. Wa mithlu unmudhaji mutasawil ajza. Yang kedua, cukup melihat sebagiannya itu seperti melihat contoh sampel ya, contoh dari benda-benda yang sama bentuknya, kal hubub, sebagaimana biji-bijian. Gini maksudnya, seperti misalnya saya mau menjual beras 10 ton, tentu beras 10 ton ada di gudang. Maka kalau kita melihat semuanya kan tidak mungkin. Maka saya melihat subro juga tidak mungkin, 10 ton dibongkar semuanya, dilihat permukaannya juga kerepotan. Maka bisa menggunakan model unmudhajil mutasa'azza. Caranya kita ambil satu genggam, misalnya satu plastik dari beras tadi, kita bawa ke penjual. Saya punya beras 10 ton ada di gudang. Ini sebagiannya. Nah, ini berarti menjadi sampel dari yang ada di gudang 10 ton itu. Cocok enggak kamu? Dilihat. Oh ya, bagus. Saya beli. Maka ini hukumnya adalah sah. Tapi syaratnya kalau dia menyatakannya itu ini adalah sebagiannya. Kalau saya menyatakan ini sebagiannya berarti ini sebagian dari 10 ton itu. Di mana yang saya tunjukkan itu berarti bagian daripada mabek, ba'dul mabek, maka cukup. Tetapi kalau saya mengatakan ini contohnya, maka beda. Saya punya beras 10 ton, saya jual sama kamu sekian harganya, mau enggak? Ini loh contohnya. Saya ngomong ini contohnya. Kalau ini contohnya berarti ini tidak saya jual, ini bukan mabek, mabeknya yang di gudang sana. Oh ya cocok, saya beli, maka tidak sah, maka tergolong bai'ul ghaib kalau gitu. Nah, jadi bisanya sampel itu, melihat sampel itu cukup untuk melihat seluruhnya, dari seluruhnya, kalau memang sebagian tadi yang jadi sampel itu dijadikan bagian daripada mabek. Kalau tidak dijadikan bagian daripada mabek, maka berarti tergolong bai'ul ghaib. Ya, sama dengan tekel itu ya, keramik, ambil beli keramik, beli yang ini, nah, itu
unmudaj itu contoh itu, dan itu sama bentuknya, tegel paving gitu ya, seperti tadi itu, tapi sulit juga itu Baitullah ya. Yang di sini hubub Lah, selain hubub kan bisa kan, Allah alam. kal hubub kan itu. Iya. Nah, sekarang seperti tegel keramik yang mutasawil ajza. tasawil aja kan ukurannya. Ada yang 30, ada yang 20. Iya. Kalau enggak dibongkar satu-satu kan. Hah? Ya ikut baiul ghaib. Iya. Tapi prakteknya semuanya sekarang juga baiul ghaib itu ya. Karena yang ada itu contoh itu yang dipakai itu. Bukan bagian mabek. Bukan bagian mabik itu. Kalau beli di toko-toko itu. Jadi memang umumnya hampir 70% kita baiul ghaib yang dipakai. Iya. Sulit memang. Kemudian yang ketiga, contoh yang cukup melihat sebagian dari mabek, dari melihat semuanya, aulam yadulla ala baqihi, atau sebagian mabek itu tidak menunjukkan kepada yang lainnya, akan tetapi balkana suwanan lil baqi, tetapi yang dilihat itu adalah bagian yang menjadi pelindung dari yang lainnya, li baqaihi, untuk bertahannya mabek itu. Contoh seperti kaki siruman, seperti melihat bagian kulitnya buah delima. Ya kalau kita beli semangka kan tidak mungkin dikoncek dulu. Kalau kita beli mangga tidak mungkin minta dikupas dulu. Nah, cukup melihat luarnya sudah cukup. Kenapa? Karena kulitnya itu adalah bagian pelindung daripada dalamnya. Nah, kemudian jadi kalau mabek itu terbungkus oleh pelindung, selama pelindung itu memang untuk agar supaya mabek itu bertahan, ya, bertahan lama, tidak rusak, maka tidak perlu untuk melihat bagian dalamnya. Tetapi kalau bukan untuk suwanan, seperti bungkusnya sarung, itu bukan suwanan. Seperti bungkusnya, kalau beli kitab ada bungkusnya, maka tidak cukup, harus dilihat. Nah, kalau suwanan lahu, misal seperti makanan ya, permen itu ada bungkusnya, itu kalau dibuka kan rusak, maka meskipun tidak dibuka tidak apa-apa. Obat. Ini obat ya. Obat atau roti. Kalau bukan suwanan maka tidak boleh. Kalau terpaksa ya berarti balik lagi termasuk baiul ghaib. Wa baidin, dan apa? Telur, enggak usah dipecah dulu. Wa kisra sufla linahwi jauzin, dan kulit bagian dalam dari sebagaimana pala. Saya tidak tahu pala, kalau kelapa lah di sini. Jadi ada kalanya benda itu kan bungkusnya rangkap. Nah, kalau bungkus rangkap itu yang iktibar, yang dianggap itu bungkus yang paling bawah. Seperti kelapa. Kelapa itu kan pelindungnya itu ada serabutnya, setelah serabut baru batoknya. Nah, kalau belum dikupas serabutnya belum cukup, karena yang menjadi suwan itu adalah batoknya. Nah, jadi kalau saya batoknya tidak apa-apa, tidak perlu dipecah dulu. Tapi kalau masih bulat ada serabutnya, masih belum sah masih. Kalau pendapat yang muktamad. Li'anna solahab fayakfi ru'yatuhu, maka cukup melihatnya. Li'anna solahabat ini karena kebagusan daripada bagian dalamnya itu fi'ibqoi, di dalam menetapkannya. Wa illam yadullahu alaihi, meskipun tidak dapat menunjukkan bagian dalamnya. Wa yakfi, dan tidak cukup ru'yatul kisra ulya, melihat kulit ya bagian luar tadi. Kalau kulitnya rangkap, melihat kulit yang atas tidak cukup karena rangkap pelindungnya. Idzan aqadati sufla, kalau memang pelindung yang bagian bawah itu sudah mengeras, ya seperti kelapa itu. Kelapa itu harus
buka serabutnya baru boleh, karena batoknya itu adalah kisroh as-sufla. Istirahat tuh. Wallah.